Pemirsa, kabar duka kembali datang dari dunia musik tanah air. Bunda Yvette, manajer sekaligus ibunda Bim Bim Sleng, meninggal dunia pada Sabtu malam. Sebelum dikabarkan meninggal dunia, Bunda Yvette sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Bunda Yvette atau Yvette VCH Sidarta meninggal dunia di usia 87 tahun. Rencananya jenazah Bunda Yvette akan dimakamkan di TPU Karet Bifak pada Minggu siang. Jadi menurut saya yang saya memberikan kesimpulan yang Bunda Yvette menjadi saksi perjalanan band Sleng. Sebagai manajer, Bunda Yvette merupakan malaikat di tubuh Sleng. Ia berhasil menyelamatkan Bim Bim dan kawan-kawan dari ketergantungan narkoba. Pada tahun 2024, Bunda Yvette genap menjadi manajer Sleng selama 40 tahun. Salam-salaman. Bunda Mas Lengan? Ya. Oke, dipegang oleh Bunda, diapit oleh seluruh personel Sleng. Terus cari tahu apa sih sakaunya kapan sih. Dan untuk mengetahui informasi terkini kita terhubung dengan rekan Naura Syafikah di Rumah Duka Gang Potlot, Pancoran, Jakarta Selatan. Naura, selamat pagi. Bagaimana suasana di lokasi atau tempat rumah duka? Apakah sudah banyak sejumlah pelayat yang datang ke sana? Untuk saat ini saya sudah berada di rumah duka dari Bunda Yvette, yaitu ibunda dari Bim Bim Sleng yang baru saja berpulang ke Rahmatullah pada usia 87 tahun. Dan untuk saat ini suasananya memang masih terbilang sepi. Di sini ada beberapa awak media bersama dengan kami, dan juga tadi kami juga sempat melihat adanya kedatangan dari Once Mekel, kemudian juga ada David Bayu, dan juga beberapa papan bunga yang terus berdatangan ke rumah duka yang diantarkan oleh beberapa mobil pick up. Dan juga selain dari papan bunga, kemudian juga dari kerabat, ini juga kami mendapatkan informasi bahwa memang sebelumnya selama 6 hari Bunda Yvette ini sempat dirawat di salah satu rumah sakit. Kemudian pada tanggal 26 April ini memutuskan untuk kembali ke kediaman, yaitu yang berada di Potlot, Jakarta Selatan. Dan kemudian pada pukul 10.42 waktu Indonesia Barat, Bunda Yvette dinyatakan meninggal dunia. Dan juga memang untuk informasi selanjutnya seperti pemakaman ini akan dilaksanakan pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat di TPU Karet Bifak, dan sebelumnya nanti akan dilaksanakan juga sholat jenazah di Masjid Al Hidayah ba'da zuhur. Dan juga pastinya untuk kediaman rumah duka ini berada di Potlot, Jakarta Selatan, dan beberapa kerabat dan juga papan bunga tadi seperti yang sudah saya sebutkan ini terus berdatangan hingga nanti pagi hari. Dan juga untuk informasi, memang Bunda Yvette ini merupakan ibunda kandung dari Bim Bim Sleng, namun memang bisa disebut ini sebagai bundanya Sleng karena beliaulah yang menjadi penjaga, kemudian manajer juga, kemudian juga pembimbing dari seluruh anggota Sleng, bahkan juga untuk slankers juga pastinya merasa kehilangan, karena tadi juga kami sempat bertemu dengan beberapa slankers dari beberapa wilayah yang sudah berdatangan ke sini, dan sepertinya dari informasi yang saya dengar dari mereka nantinya akan ada dari slankers lainnya yang akan terus berdatangan untuk ke rumah duka yang juga pastinya merasa kehilangan dari meninggalnya Bunda Yvette. Dan pemirsa dan juga Cikal, mari kita dengarkan wawancara dari mantan gitaris band Sleng, yaitu Pai. Gue sih cuma dengar kabar aja. Siap. Dikabarin tadi jam 11-an. Kaget juga dengarnya tadi. Karena udah seperti orang tua. Siap. Dari kita remaja, kontribusi Bunda Anis banyak banget buat kita. Jadi benar-benar cukup berduka banget lah kita, dan teman-teman juga, termasuk Bongki, Indra. Jadi ya kebenaran pas lewat sini aku berusaha singgah datang ke sini. Ada pesan terakhir Bunda untuk beberapa waktu lalu sempat ya, udah agak mulai tua, udah agak pikun gitu waktu itu. Kita sempat datang ke sini untuk silaturahmi lah, dan Bunda masih kenal untungnya. Jadi Gereja Katedral Jakarta membunyikan lonceng pada Sabtu sore 26 April bersamaan dengan pemakaman Paus Fransiskus.
Masa berkabung dimulai usai Paus Fransiskus disemayamkan di Vatikan dan dimakamkan di Roma, Italia. Lonceng dibunyikan bersamaan sekitar 4 menit seiring dengan pemakaman Paus Fransiskus di Basilika Santo Petrus, Vatikan. Gereja Katedral juga akan jalani masa berkabung selama 9 hari atau Novem Diales hingga 4 Mei. Novem Diales dilakukan dengan melaksanakan misa arwah selama 9 hari hingga melaksanakan misa Pekan Paskah dengan intensi kedamaian abadi Bapak Suci Paus Fransiskus. Mulai tanggal 26 April ini sampai 9 hari ke depan, jadi sekitar 4 Mei, itu gereja, terutama Keuskupan Agung Jakarta, mengharapkan seluruh paroki-paroki di gereja untuk mengadakan masa berkabung, ya, atau disebut Novem Dialis. Ya. Di 9 hari masa berkabung, di gereja-gereja akan ada intensi misa bagi kedamaian jiwa Bapak Paus Fransiskus atau misa arwah bagi beliau selama 9 hari ke depan. Kita diajak untuk berdoa dan juga mengenang hidup Paus Fransiskus yang senantiasa menunjukkan belas kasih kepada seluruh umat, kepada seluruh dunia. Gereja Katedral Jakarta mengimbau seluruh paroki Indonesia mengadakan Novem Diales sebagai penghormatan dan doa atas wafatnya Paus Fransiskus. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Dede Rudi, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan ulama tarekoh dari berbagai negara ASEAN mengeluarkan fatwa agar umat Islam berjihad untuk pembebasan Palestina dari penjajah Israel. Para ulama juga mendukung keinginan Presiden Prabowo terkait evakuasi sementara warga Palestina yang terdampak perang. Pertemuan ulama Tarekoh se-ASEAN tahun 2025 digelar di Pondok Pesantren Taruna Rabbani Islamic School, Jorong Kasiak, Nagari Kotosani, 10 Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Selain dihadiri ribuan ulama Tarekoh dari berbagai negara ASEAN, juga turut hadir secara virtual Menteri Agama Nasaruddin Umar. Dalam pertemuan ini, para ulama Tarekoh sepakat mengeluarkan fatwa terkait jihad untuk membebaskan Palestina dari penjajahan Israel. Bahwa yang pertama, fatwa itu berisi adanya mewajibkan seluruh umat Islam untuk mendukung jihad atau mewajibkan seluruh umat Islam berjihad untuk membebaskan Palestina dan juga berjihad apabila sudah lepas dari penjajahan untuk membangun bersama-sama Palestina. Selain itu, para ulama Tarekoh juga mendukung jihad pemerintah terkait keinginan Presiden Prabowo Subianto mengevakuasi warga Palestina yang terdampak perang. Sejumlah jemaah siap menyediakan lahan untuk penampungan 100 orang pengungsi dari Palestina. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.